Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Sanusi yang melihat podcast dari kami berdua. Jadi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jasanata Marcelo. Saya seksi 16 dari kelas 14 dan juga sebelah kiri saya ada. Ignazio Adirastra Suryo Wikamejati, presensi 15 dari kelas 14 juga. Yes, jadi untuk podcast kali ini kita tuh nggak bakal bahas yang pusing kok. Jadi kayak kita nggak bakal bahas biologi, matematika dan lain-lain. Ya, Jadi kayak kita semua ingin menginvestigasi ada monster gitu ya tadi sekolah kita ada monster anjir kayak pengen ada monster gitu kan. Sponsor apa tuh? Nanti kita akan bahas sih, tapi yang intinya kita akan melakukan sidak di daerah Lati kelas kita, dan juga kita akan melaksanakan sidak di daerah kantin sekolah gitu. Nanti Dan yang juga katakan googling itu. yang katanya Go Green itu bener banget anjir aja. Ininya kita tuh di sini akan berefleksi. Kita juga akan menyadari kesalahan kami. Jadi kita juga akan menghakimi guys. Terus juga eh, satu pertanyaan aja sih sebelum kita memulai praktik negosiasi praktik anekdot ini. Ya, apa? Apakah kita sayang dengan sekolah ini nggak sih? Nah, Sayang sih, kalau gue ya sayang ya. Kalau gue sendiri, gue mah sayang-sayang aja ya. sayang sayang aja. Iya. Yakin. Tapi yang kelakuannya mungkin beda. Ya, Kelakuannya mungkin beda. intinya kita bakal bahas fenomena ini. Oke. Jadi untuk menunjukkan apakah kita sayang atau tidak di bahasan lautan plastik dan juga monster dalam laci. Lanjut. Kayaknya mau tahu nih mau Oke. bicarain apa nih. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Nah, kita akan langsung masuk ke TKP yang pertama. Kita akan membahas mengenai si lautan plastik ini, yaitu kantin. Jadi kantin itu adalah sebenarnya definisi kantin itu adalah tempat di mana kita tuh bisa chill atau bisa santai gitu kan. Bisa santai saat jam istirahat. Dan juga kita bisa, tapi kok aku malah merasa kalau misalnya di kantin itu udah bukan tempat istirahat tapi industri plastik coy. Iya, soalnya plastiknya banyak kan memang Oh plastiknya. iya benar banget. Plastiknya maksudnya kok banyak banget gitu kayak ini nyiapin apa aja sih kok plastiknya sebanyak Ya, itu gitu kan. ya, dari kemasan banyak plastiknya, roti itu banyak plastiknya kan, jadi ya memang banyak plastik yang aku rasa di itu, kayak industri plastik memang berkata bener itu industri Iya, plastik. jadi sebenarnya kalau misalnya mau lucu sih, gua hampir mau pas lu tahu pita apa ya polisi tuh, yang kuning Iya, itu, iya, iya. gua mau pasang di situ di kantinnya. Jadi ini per kantinnya gua kasih pita polisi itu Cok, yang buat nutupin itu loh, Oh biar iya, nggak ini. iya, ngerti ngerti. Maksudnya, lu bayangin ya, itu udah sampai banyak sedotan yang bengkok-bengkok, udah Iya. nggak jelas. Ya. Heeh. Terus juga ada yang namanya bungkus-bungkus gorengan nggak dibuang, aduh. Jadi bayangin ya, kita coba pikir gitu. Apalagi yang masuk jurusan IPA kelas 11 atau kita kelas 10 yang belajar biologi gitu. Iya, Kita belajar mikroplastik, mikrobiologi gitu. iya. Terus kok tiba-tiba bisa-bisanya pas ada bel nih, kering 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 kering, langsung ke kantin, langsung beli minum dari bahan plastik. Iya. Itu tuh mereka tuh kita tuh juga harus mengakui gitu kan. Iya. Kita juga bahkan melakukan seperti itu. Ternyata. Iya. Kita kan memang kita harus berefleksi juga gitu kan. Maksudnya lu ada tempat sampah, mungkin jaraknya 10 meter, apa sih susahnya kita buang sampah gitu kan ya, berjalan kaki gitu. Dan juga mungkin mereka tuh merasa gitu bahwa kalau ninggalin es teh, plastik es teh itu tuh gelasan es teh tuh kalau misalnya kita ninggalin di meja itu kayak rasanya biasa saja. Menurutmu tuh gimana? Ya, seharusnya tidak biasa saja ya, tapi ya memang di era sekarang yang menormalisasikan yang salah. Jadi memang udah sering gua ngeliat. Jadi malah menurut saya merasa kalau misalnya sistem clean kita kayak di kantin kita ngetain sampah gitu di meja. Lalu merasa kayak ada cleaning service-nya gitu Nah, kan. ya itu kan. Nggak jelas banget kayak Makanya. dikira kita udah hidup 1000 tahun itu. Makanya. Di tahun depan mungkin ada yang Ya, ngurusin manual gitu kan. mungkin. Tapi Tapi kan Italy kita masih belum maju gitu. makanya. Terus juga kita bayangin nih ya, kalau misalnya plastik itu ya, itu kalau kamu sadar pas hujan-hujan kayak gini, apalagi pas pulang
sekolah. Iya, iya. Bau banget aja sekali. Iya. Bau banget. Sumpah tuh sampah 3 biji tuh. Nah, ya itu. Sampai penuh. Penuh, nggak bisa ditutup. Udah nggak Iya, bisa ditutup itu. itu pun yang buang, yang di meja nggak dibahas. Makanya. Itu benar-benar sampai ditumpuk di bagian atas. Itu ditumpuk diletakin, nggak ada yang mau masukin. Makanya. Nggak ada yang inisiatif mau masukin. Gini kayak bahkan nggak dipilah, nggak jelasnya bahkan nggak dipilah. Aku kan lihat nih, kan harusnya kertas nih. Tiba-tiba aku ngeliat plastik. Kayak gelasan plastik tau kan, gelas plastik. Iya, Itu tahu. nemu itu. Di dalam yang harusnya buat kertas. Ya makanya itu nggak jelas banget ya. Makanya. Terus juga kita harusnya bayangin ya, kita membayangkan. Bayangin 500 orang malas buang sampah. Nah, ya itu. 500 orang malas buang sampah. Sampah yang kumpul berapa gitu kan? 1 ton dapat gitu. 1 ton pun dapat dalam waktu bahkan kurang dalam seminggu. Makanya. Bahkan sehari pun bisa gitu. Kalau Makanya. saya menggunakan plastik semua. Heeh. Dan juga ya emang kembali lagi apa susahnya sih kita akhirnya membuang sampah sesuai tepatnya. Ya, Walaupun kita sudah melakukan dosa ekologis, kita masih belum nyadar. kita nggak cuma nggak sadar doang sih mas ya. Belum Mungkin ada- kita Apa ya? Betul. at least mempunyai hati nurani gitu, membantu orang-orang sekitar biar lebih mudah meringkaskan walaupun kita sebenarnya kita sudah berdosa sih ya. Terus juga kita juga melihat gitu bahwa banyak sampah-sampah dari kantin ternyata menjadi monster di dalam kelas kita. Aduh. Jadi tadi kamu barusan ngomong itu monsternya kayak gimana dulu tuh? Wah, monsternya kamu tahu monster jamur? Oh, tahu. Kenapa, Yes, Mas? itu tuh kamu tahu tempat kardus dari kantin itu ya? Tahu. Ada yang nyimpen 3 hari di kantin. Astaga. Kok di kantin, di kelas kita sampai keluar jamur. Aduh. Itu kalau nggak salah tuh diletakin di belakang, di belakang. Dan Itu ini tuh fenomena ini tuh nggak kejadian cuma sekali, 2 kali nih. 2 kali. Di tahun lalu kayak gitu. Bayangin kok bisa turun gitu. Sama satu yang lebih janggal lagi, itu makan itu nggak dihabisin tuh. Itu kan bisa berjamur karena masih ada sisa makanan. Betul banget. Itu Jadi udah beli, nggak dihabisin, itu kan lebih janggal lagi sebenarnya. jadi ya ini ekstrim banget ya. Ya emang paling ekstrim tuh ketemu jamur, monster jamur tuh ekstrim banget. Jadi bayangin kita habitat kita tuh di kelas. Di kelas kita pengen fokus belajar. Mencium bau aroma busuk gak ngotak banget aja gua. Tapi kita juga harus merefleksikan sih. Itu memang kenapa sih emang kembali lagi kita mau refleksikan kita bisa membuang sampah ya dalam 10 meter jalan kaki aja gitu. Jalan kaki paling nggak ada 1 menit. Iya dari 10.04 ke 10.06 tuh jalan kaki. Nggak ada 1 menit. Stepnya nggak sampai 100 bro. Makanya bro. Kayak apa Ya. susahnya? Ya kali fenomena Museum Laci ini mungkin jangan dinormalisasikan Iya, mungkin ya. itu sih yang catatan paling besar itu jangan dinormalisasi. Atau jangan-jangan emang mau ini ya membuat makam sejarah gitu. Makam sejarah, wah. Iya. Ini. Atau jangan-jangan sih yang pemilik yang memang membuang sampah itu sampah jamur tuh memang pengen membuang keluh kesahnya gitu kan. Atau mau budidaya jamur jangan. Atau iya dia pengen mau jamur. Iya dia mungkin mau membudidayakan jamur. Gara-gara belajar biologi jamur pengen dipraktikkan langsung aja. Aduh, kayaknya memang pengen mengubur masa lalu yang pahit. Mungkin dia bahasan putus. Jadi dia pengen membudidayakan jamur aja. Jadi kayak udah jadi fosil aja gampangannya. Dia pengen buat BBM gitu, mungkin dia nggak bisa bayar bensin mau buat BBM Tapi kan sekarang nggak bisa tuh plastik jadi BBM. Aduh, jadi memang malah bukan buat nyimpen ilmu, malah buat nyimpen fosil aja. Aduh, udah kayak gudang bencana, Makanya. Apa kita juga harus itu kan mentalitas yang nggak penting gitu kan. Mentalitas yang nggak penting. Terus nih ya, dari data yang saya temukan, ternyata di kelas kita selama 1 minggu itu terdapat 3 sampai 4 bungkus makanan yang nggak dibuang loh mas. Untuk siapanya juga kita nggak tahu gitu. Itu setiap hari itu bisa? Atau ya nggak tahu, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan juga kayak ini emang
emang pengen buat objek pariwisata kali ya. Buat objek pariwisata Wisata. biar ini, lu tahu nggak? Apa? Buat pariwisata buat hewan, Cok. Buat nyamuk sama kecoa itu memang mau buat dilingkungin muter-muter lah anjir. Aduh. Terus juga kalau misalnya kita lihat apa emang membuat study tour gitu kan. Mau Study tour. kecoa biar jalan-jalan gitu, merasakan kulineran. Goblok banget sih. Makanya. Terus juga kita harus cek, tapi kita juga harus merefleksikan sih. Gimana sih kalau misalnya kita mengecek gitu kayak kita ngecek satu persatu kayak sampahnya kayak gimana, Gimana itu masih ada sisanya atau enggak tuh? atau ya enggak ya kalau misalnya emang nggak habis memang terpaksa ya dibuang dibuangnya ke tong sampah. Tong sampah yang memang buat organik, jangan dicampurin sama yang ini. Yes, betul banget. Jadi solusinya sendiri itu kita jangan manja kalau misalnya di kantin gitu. Plastik yang kita bawa Dibuang. lu juga harus nganterin ke tong sampah aja ya. Maksudnya lu bayangin di kantin, sampah di sini. Ya etis kan lu jalan balik ke kelas kan juga lewat tong sampah yang mau Iya, dibuang. makanya. Dibuang tapi ya kalau bisa ya sebelum dibuang juga dicuci gitu. Biar nggak semutan kan. Iya. Betul banget kan. Iya. Mau buat ini apa namanya? Penciptaan semut massal. Bayangin gitu. Jadi kalau jadi kita nggak usah nunggu jadwal piket juga sih sebenarnya. Harusnya dari kesadaran diri gitu loh. Itu sebuah kesadaran diri gitu. Iya, Maksudnya makanya. kasihan para petugasnya Petugas. kerja dari pagi loh. Kita sekolah, kita belajar doang, mereka bersihin sampah. Makanya. Kita aja kalau kadang megang sampah, ada Jijik. airnya aja jijik kan. Ya makanya itu. Oh. Jadi untuk buat yang di kelas atau di laci meja itu kita buang masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu kayak lagu gitu kan. Iya. Jadi intinya lacinya tuh harus sehat gitu ya. Yang pun laci. Dianggap aja kita suntik imunisasi dengan apa? Kita cek terus. Nah, itu. Kita cek terus gitu kayak kita cekin lacinya kayak gimana. Kayak walaupun kayak orang bodoh sih Iya sih. ngeliatin laci kayak gini nih. Mending kelihatan bodoh daripada lingkungannya kotor. Betul banget. Terus juga, oh iya, aku ingin menambahkan nih kalau di kantin buat ompreng MBG lu tahu tuh yang kayak tempat itu aja. Iya. Kayak disiapin itu loh dalam jumlah banyak. Jadi ya, Biar lebih efektif. jadi intinya sekolah ini kan sudah rumah kedua kita ya. Heeh. Jadi intinya kita sekolah ini itu kita harus rawat beramai-ramai karena kalau misalnya dengan kita bersihkan dengan baik kita akan nyaman kok guys dalam belajar meningkatkan mutu pendidikan kita dan juga membuat formasi di sekolah ini menjadi lebih lancar. Jadi ini adalah solusi dari semua solusi sendiri yaitu niat dari hati kita. Jangan pun niat juga harus ada ini apa namanya pelakuannya juga. Yes betul. Jadi Harus ada tindakan. niat tapi harus direalisasikan gampangannya ya. Iya. Jadi itu saja sih. Jadi gua dari kami berdua, saya Jason dan juga sebelah kiri saya Ignacio. kita izin pamit undur diri. Jadi itu podcast dari kami. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Pak Sanusi. Terima kasih Pak Sansi.